Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabdani, NIM F022431. Saya akan menjelaskan materi yang ada dalam bab 2, yaitu liberalisme utopia. Liberalisme utopia adalah aliran pemikiran dalam hubungan internasional yang menekankan kerjasama, perdamaian, dan kemajuan sosial melalui reformasi politik dan ekonomi. Adapun definisi dan karakteristik yang dimiliki oleh liberalisme utopia yaitu teori yang memandang hubungan internasional sebagai arena kerjasama dan kooperasi, di mana negara-negara dan aktor lainnya berusaha menciptakan perdamaian, keadilan, dan kemakmuran melalui diplomasi, hukum internasional, dan institusi internasional. Adapun karakteristik yang dimiliki oleh liberalisme utopia yaitu yang pertama, optimisme. Keyakinan bahwa manusia dapat menciptakan dunia yang lebih baik. Yang kedua, rasionalisme. Penggunaan akal untuk memecahkan masalah internasional. Yang ketiga, universalisme. Pengakuan hak-hak dan kebebasan individu secara global. Yang keempat, kooperasi. Kerjasama antar negara untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, pengurangan peran negara. Mengurangi peran negara dalam urusan internasional. Yang keenam, pengakuan hak asasi manusia. Perlindungan hak-hak dasar individu. Yang ketujuh, ekonomi terbuka. Promosi perdagangan bebas dan globalisasi. Dan yang terakhir, institusi internasional. Pembentukan organisasi internasional untuk mengatur hubungan internasional. Adapun teori dan konsep dari liberalisme utopia yang pertama, perdamaian perpetual. Yang kedua, kontrak sosial. Yang ketiga, hak asasi manusia. Dan yang keempat, ekonomi terbuka. Liberalisme utopia memiliki pengaruh signifikan dalam hubungan internasional, kebijakan luar negeri, dan pemikiran politik. Berikut ada beberapa pengaruh yang akan saya sebutkan. Yang pertama, pengaruh teoritis. Pertama, pembentukan teori liberalisme modern dan neoliberalisme. Yang kedua, pengembangan konsep perdamaian dan keadilan internasional. Yang ketiga, kritik terhadap realisme dan idealisme. Yang keempat, pengakuan peran institusi internasional. Yang kedua, pengaruh kebijakan luar negeri. Pertama, pembentukan Liga Bangsa-Bangsa dan Perserikatan. Yang kedua, pengembangan hukum internasional. Yang ketiga, peningkatan kerjasama ekonomi internasional. Yang keempat, promosi demokrasi dan hak asasi manusia. Yang ketiga, ada pengaruh dalam praktik hubungan internasional. Yang pertama, perdamaian pasca Perang Kedua. Yang kedua, pembentukan Uni Eropa pada tahun 1957. Yang ketiga, perkembangan organisasi internasional. Yang keempat, kerjasama internasional dalam isu lingkungan dan kesehatan. Dan yang kelima, pengaruh dalam pemikiran politik. Yang pertama, pengembangan teori politik liberal. Yang kedua, kritik terhadap realisme politik. Dan yang ketiga, pengakuan peran individu dan masyarakat sipil. Dan yang keempat, debat tentang etika dan moralitas dalam hubungan internasional. Itu materi di bab 2 yang saya jelaskan. Kita akan beralih pada bab 3, yaitu realisme klasik. Realisme klasik adalah teori hubungan internasional yang menekankan peran kekuatan, kepentingan nasional, dan konflik dalam hubungan antar negara. Adapun definisi dan karakteristik yang dimiliki oleh realisme klasik, yaitu realisme klasik adalah pendekatan teoritis yang memandang hubungan internasional sebagai arena persaingan kekuatan dan di mana negara-negara berusaha mempertahankan keamanan, kekuasaan, dan kepentingan nasional mereka. Adapun karakteristik yang dimiliki oleh realisme klasik, yang pertama, kekuatan dan kepentingan nasional. Negara-negara mengejar kekuatan dan kepentingan nasional sebagai tujuan utama. Yang kedua, sistem internasional anarkis. Tidak ada otoritas pusat yang mengatur hubungan internasional. Yang ketiga, konflik dan peran. Konflik dan perang adalah alat politik yang sah. Yang keempat, manusia sebagai makhluk egois. Manusia dianggap sebagai makhluk yang egois dan berkuasa. Dan yang kelima, negara-negara sebagai aktor utama. Negara-negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional. Yang keenam, kepentingan nasional di atas moralitas. Kepentingan nasional di atas
moralitas, dan etika. Dan yang terakhir, skeptis terhadap organisasi internasional. Organisasi internasional dianggap tidak efektif dalam mencegah konflik. Realisme klasik memiliki pengaruh signifikan dalam hubungan internasional, kebijakan luar negeri, dan pemikiran politik. Adapun beberapa pengaruhnya, yaitu pengaruh teoritis. Yang pertama, pengaruh teori realisme modern dan neorealisme. Yang kedua, pengembangan konsep kekuatan dan kepentingan nasional. Yang ketiga, kritik terhadap idealisme liberal dan utopianisme. Yang keempat, pengakuan peran konflik dan perang dalam hubungan internasional. Selanjutnya, pengaruh kebijakan luar negeri. Yang pertama, pembentukan kebijakan luar negeri negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Tiongkok. Yang kedua, penggunaan kekuatan militer sebagai alat politik. Yang ketiga, perundingan dan diplomasi berdasarkan kekuatan dan kepentingan nasional. Yang keempat, pembentukan aliansi dan blok politik. Selanjutnya, pengaruh dalam praktik hubungan internasional. Yang pertama, perang dingin dan persaingan antar Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang kedua, konflik di Timur Tengah dan Afrika. Yang ketiga, pembentukan NATO dan Fakta Warsawa. Yang keempat, peran PBB dalam mengatur konflik internasional. Selanjutnya, pengaruh dalam pemikiran politik. Yang pertama, pengembangan teori politik realis oleh Hans Morgan. Yang kedua, kritik terhadap demokrasi liberal dan idealisme. Yang ketiga, pengakuan peran elit politik dalam kebijakan luar negeri. Dan yang terakhir, debat tentang etika dan moralitas dalam hubungan internasional. Adapun keterbatasan dan kritik. Yang pertama, mengabaikan peran anggota non-negara. Dan kedua, terlalu fokus pada kekuatan dan konflik. Yang ketiga, kurang mempertimbangkan faktor ekonomi dan budaya. Dan yang keempat, tidak dapat menjelaskan kerjasama internasional dan globalisasi.